Mulai ya teman-teman, karena udah jam 13.31, mungkin teman-teman yang lain nanti akan bergabung sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bangga Asita. Selamat siang teman-teman semua, senang sekali rasanya hari ini kita kembali berjumpa di acara webinar. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan berbagi kepada kita semua. Topik pembicaraan dan atau webinar kita hari ini adalah mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis, Biro Perjalanan Wisata, dan airline dari perspektif hukum bisnis. Teman-teman, saya akan menyapa dulu narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Nindyo Pramono, SHMS. Selamat siang, Prof. Teman-teman bisa ditolong dibuka untuk mute-nya, Profesor. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih. Selamat Kemudian siang teman-teman, terima kasih, Prof. Ya, teman-teman, kita juga akan menyapa Ibu Ketum kita yang luar biasa, Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusmiati, MSI. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Ya, dan juga Korbit bidang tata niaga tiketing, Pak Heri. Selamat siang, Pak, dan seluruh tim dari Korbit tata niaga tiketing. Pak Heri. Oke, Pak Heri. Pak Heri, boleh tes ininya, suaranya Pak Heri. Baik, selamat siang Ibu Ya, Mas. selamat siang. Baik, terima kasih Pak. Ya, teman-teman, senang sekali dan terima kasih kepada Profesor Nindyo yang sudah meluangkan waktu beliau di sela-sela kesibukan beliau dengan aktivitas beliau yang luar biasa banyaknya. Beliau akan berbagi, akan sharing, akan membuka wawasan kita mengenai seperti apa sih bisnis kita setelah pandemik ini berlangsung, kemudian bagaimana dalam pandangan hukum bisnis kita harus bersikap terkait dengan berbagai permasalahan kita dengan airline. Nah, tapi sebelum kita akan mulai untuk mendengarkan paparan dari Profesor Nindyo, saya akan meminta yang terhormat Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusmiati, untuk menyapa kita semua. Ibu Ketum, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, bangga Asita. Yang saya hormati dan saya banggakan Guru Besar Hukum Bisnis UGM, Profesor Dr. Nindyo Pramono, SHMS. Selamat siang Pak. Saya sering mendengar nama Bapak cukup ngetop. Saya juga dosen di London School Pak, juga banyak jadi saya sering atas saya bisa komunikasi. Saya sangat bangga Pak. Terima kasih. Semoga dengan kehadiran Prof siang ini kita mendapat pencerahan Pak untuk di dalam tadi yang hukum bisnis. Terima kasih kepada Koordinator Bidang Tata Niaga Tiketing DPP Asita, Pak Heri, Pak Heri dan seluruh tim. Terima kasih Pak. Di sini juga ada Pak Novi dan lain-lain, ada Pak Gunadi. Terima kasih. Ini kita timnya lengkap Pak untuk tiketing. Nanti saya sangat perlu pencerahan dari Prof. Kemudian terima kasih Bu Masura ini yang luar biasa juga, koordinator Litbang dan SDM DPP Asita. Thank you juga Bu, kita nih sama-sama wanita, mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi. Tidak lupa juga terima kasih kepada Ketua DPD Asita 34 Provinsi, Ketua DPC Asita se-Indonesia, kepada pengurus dan para anggota Asita, terima kasih. Para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
kita bisa ketahui nanti Prof akan menerangkan, tapi mungkin saya tadi sedikit menyimak dari poin-poin dari ada teori hukum bisnis kepariwisataan yang kini kita ketahui membahas keberadaan kegiatan bisnis pariwisata seperti kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa kepariwisataan, pada prinsipnya akan sangat berhubungan dengan organisasi bisnis kepariwisataan. Kerjasama bisnis kepariwisataan, transaksi bisnis kepariwisataan, serta hukum perlindungan, ini nih yang sangat ditekankan Prof. Hukum perlindungan konsumen terkait dengan kegiatan bisnis pariwisata. Nanti juga Pak Heri akan menyampaikan Prof berapa banyak uang yang ada di maskapai kita ini. Jadi perlindungan konsumen yang dimaksud dalam kegiatan kepariwisataan menjadi poin utama di tengah pandemi ini. Kita harus menjaga pola hubungan dan perlindungan hukum antara wisatawan dengan travel agent. Pola hubungan dan perlindungan hukum antara travel agent dan perusahaan transportasi yang di sini airline Prof. Karena pada saat pandemi ini travel agent, anggota Asita saya yang kurang lebih di travel agent Prof, dan supaya diketahui ini untuk kurang lebih 7.000 travel agent, ada yang berjualan untuk hanya tiketing, ada inbound, ada outbound, juga umroh. Tapi lagi-lagi semua itu untuk membuat paket 60% itu adalah dari maskapai, dari tiket. Jadi saat ini adalah sangat penting Prof untuk kita berdiskusi untuk bagaimana hukum bisnis dengan airline ini. Nah, jadi saya tekankan lagi, karena pada saat pandemi ini travel agent anggota Asita banyak sekali yang melakukan refund, akan tetapi hasilnya masuk ke saldo portal airlines. Ini membuat para pelaku usaha wisata resah. Apakah saldonya akan aman? Apakah airline akan bangkrut dan menutup portalnya? Bagaimana saldo kita aman? Nah, itu yang banyak nanti dipertanyakan Prof, salah satunya. Sekali lagi itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Prof, saya sangat bangga, sangat berharap dengan adanya bincang hari ini. Terima kasih bisa mendatangkan Prof, mudah-mudahan kita ada solusi. Karena besok hari Sabtu Prof, kita Sabtu kemarin supaya diketahui kita sudah bicara dengan Inaka, Ketua Asosiasi untuk Penerbangannya, udah dengan BI, sudah dengan perangkat asosiasi yang bertanggung jawab. Nah, Sabtu besok kita sudah confirm di Rute Garuda, juga dari AirAsia, dari Citylink, dari Lion Air, dan ada juga mudah-mudahan tadi saya lagi tanya Malaysian Emirates, dan ini juga untuk yang IATA-nya Prof, yang kita kalau misalnya tiketing itu ada asosiasi untuk IATA, itu juga sudah confirm, Mbak Rita sudah besok sudah akan menyampaikan. Nah, untuk bekal besok kita berbicara, itu kita harus ada hukum-hukumnya berdasarkan tadi Prof, teori-teori yang disampaikan, sehingga kita antara praktisi dan akademisi itu memang cocok. Inilah kita berbicara berdasarkan hukumnya. Jadi saya terima kasih, mohon pencerahan dan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum DPP Asita atas sambutannya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan paparan dari Profesor Nindyo, baiknya kita akan mendengarkan pengantar dari Korbit bidang tata niaga tiket. Mungkin ada beberapa teman-teman sudah mengikuti, kita ada mengadakan beberapa kali FGD, dan kemudian juga kita sudah ada pertemuan dengan Kementerian Perhubungan minggu lalu. Nah, saya akan minta Pak Heri Setiawan selaku Korbit bidang tata niaga tiketing DPP Asita Jawa Barat untuk merangkumnya dan menjadikan pengantar pada diskusi kita hari ini. Pak Heri, silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya Ibu Mas Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Nindyo Pramono,
Ibu Ketua Umum, Ibu Rusmiati, dan kemudian Bapak-Bapak Ketua DPD Asita seluruh Indonesia, kemudian DPC juga demikian, dan senior-senior kami, senior saya yang hadir dalam acara ini, dan juga rekan-rekan seluruh anggota Asita, serta mungkin ada hadirin lain yang hadir di sini. Selamat bergabung. Dan kami hanya melengkapi, jadi saya sampaikan perjalanan kita singkat ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Ketum, tapi kita dari bidang tata niaga tiketing, salah satu bidang yang ada di Asita. Selama COVID-19 ini memang kita menghadapi banyak permasalahan seperti juga bidang-bidang yang lain, dan kita melakukan 2 kali rangkaian FGD, ya. Kemudian itu untuk membahas masalah bagaimana langkah-langkah kita internal maupun eksternal, dan kemudian dilanjutkan kemarin, Sabtu kemarin, dengan bincang-bincang Asita. Setelah kita melakukan FGD, kita bincang-bincang dengan Dirjen Perubahan Udara kemarin, dengan Direktur Eksekutif Bank Indonesia, terus kemudian dengan Inaka, membahas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama COVID-19. Permasalahan umum yang kita hadapi adalah terutama mengenai refund massal ya, karena penerbangan banyak yang cancel dan juga penumpang juga tidak berani melakukan perjalanan, sehingga terjadinya banyak terjadi refund. Dan refund ini pada saat keadaan normal tidak akan menjadi masalah ya. Jadi akan tetapi karena ini massal dan terjadi secara berturut-turut 2 bulan lebih ya, ini secara nyata menimbulkan permasalahan yang hingga kini kita bingung mau kemana. Kita bertanya ke prinsipal juga belum ada jawaban yang jelas, bertanya kepada pemerintah juga yang kemarin kita adakan di bincang-bincang Asita, semua belum bisa memberikan jawaban yang membuat kita yakin, yang membuat kita mantap atau membuat kita tenang dan bisa meyakinkan konsumen. Karena apa? Di situ juga permasalahan bahwasanya selama ini apabila terjadi refund, itu refund kembali ke kita tidak berupa cash atau kadang berupa voucher, itu dalam hal-hal keadaan yang biasa tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi saat ini adalah masalah, sehingga kita sendiri agent tidak bisa menguangkan itu untuk dikembalikan kepada konsumen dalam waktu yang cepat karena kita tidak bisa melakukan penjualan. Dan pada saat pertemuan kemarin dengan instansi-instansi yang hadir kemarin, beberapa pertanyaan mengenai ketidakjelasan aturan refund tiket kita tanyakan, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak dilibatkannya travel agent untuk melayani penjualan tiket selama masa pembatasan penerbangan, juga tidak ada yang bisa menjawab. Pengawasan terhadap saldo travel agent yang ada di maskapai, di sini kita sudah mencoba waktu itu dari Bank Indonesia, dari kemudian bahkan dari perdagangan, kita juga Kementerian Perdagangan, itu di last minute mereka malah menyampaikan tidak bisa hadir karena Kementerian Perdagangan hanya mengurusi konsumen akhir, demikian Prof. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan. Padahal saya pikir ya, kalau refund itu kan juga masalah konsumen akhir, ya mereka juga harus berpikir demikian, maksud kami. Baik, kemudian juga mengenai komisi penjualan tiket yang terlalu kecil untuk setiap transaksi penjualan tiket. Mungkin di situ Profesor nanti bisa memberikan arah kemana kami harus melangkah atau bagaimana kami sehingga dalam langkah kami selanjutnya, baik itu besok hari Sabtu bisa bertemu dengan direksi jajaran airline, atau langkah-langkah selanjutnya kami harus kemana, mungkin Bapak Profesor bisa memberi arah kepada kami, sehingga langkah kami bisa segera menemukan pintu keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Demikian. Saya kira mungkin ada lagi tambahan ya. Jadi besarnya kenapa kami perlu melaporkan atau menyampaikan dan membahas masalah ini ya. Bahwasanya dengan terjadinya refund massal atau pemberhentian penerbangan secara massal selama 2 bulan lebih, itu menimbulkan refund atau deposit yang macet di agen yang dalam jumlah yang tidak sedikit, Profesor. Jadi berdasarkan data penumpang yang ada, yang
tahun lalu dan sekarang, kita bisa simpulkan sekitar antara 4 atau 4, sekian triliun ya. Itu karena besarnya kita sendiri jadi sampai ragu terus terang, takut juga kalau salah ngomong. Tapi oke, kita lihat itu yakin benar sekian dari jumlah seat, dan kemudian kita data paralel dari negara tetangga, misalnya Thai Airways yang atau apa yang menyatakan kebangkrutan, di sana beritanya jelas 11 triliun. Dan harusnya sekitar itu memang, dan ini uang yang tidak kecil. Nah, pada saat kita sampaikan kepada pemerintah melalui yang bisa kita hadirkan pada masa yang lalu, itu tidak bisa menjawab semua. Ya, saya kira itu, dan kemudian juga hal-hal yang kita hadapi sekaligus di sini bisa mungkin kita bisa ajukan bagaimana, apakah jalan keluar ada untuk misalnya pemerintah yang kewajiban kebijakan selama ini selalu menyebutkan bahwasanya kebutuhan perjalanan pemerintah akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh OTA, yang kita tidak tunjuk nama ya. Apakah itu bagaimana dengan kami di sini? Umumnya pada saat kami mengajukan ini kepada pemerintah, selalu mereka memandang bahwa kalau tidak mau jadi OTA silakan minggir. Bukan itu masalahnya. Kami juga OTA. Kami juga sebagian sudah OTA dan sebagian menuju OTA. Hanya masalahnya apa beda OTA dia dengan OTA kami? Ya oke, OTA dia mungkin yang canggih. OTA kami memang baru tumbuh, dan itu memang begitu. Dalam sebuah tatanan ada yang besar dan yang kecil. Kalau saya tarik mundur ini Prof, belakang tahun 80, boleh dong. Pemerintah saat itu mengatakan pakai travel ini yang kalau iklan besar sekali di Kompas misalnya, atau di Sinar Harapan kalau dulu di koran. Sementara jangan pakai yang iklan baris. Nah, ini kan kira-kira paralelnya seperti itu. Kami juga sama. Itu alat, OTA itu alat, kan begitu. Kami juga punya alat, hanya alat kami mungkin sederhana, dan ini pelan-pelan bisa meningkat, dan dia mungkin alatnya sempurna. Dan bagaimana untuk baiknya kami, dan bagaimana kami harus bisa menempatkan posisi. Demikian saya kira mungkin Prof, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung, dan dari teman-teman mungkin ada yang hadir bisa mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Demikian Bu Masrola, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Heri Setiawan, Korbit Bidang Tata Niaga Tiketing DPP Asita. Teman-teman, tiba waktunya kita akan mendengarkan dari seorang yang luar biasa yang hadir pada hari ini bersama-sama kita. Tapi sebelum Profesor Dr. Nindyo Pramono menyampaikan paparannya, saya akan memperkenalkan beliau, membacakan sedikit dari CV beliau, karena saya terima CV-nya Profesor ada 14 halaman, teman-teman, tapi saya nggak bacakan semua. Mungkin saya akan bacakan yang relevan dengan bidang beliau di bidang hukum bisnis ini. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Nindyo Pramono SHMS, tempat tanggal lahir Boyolali 18 Juli 1954, warga negara Indonesia. Pendidikan beliau tahun 1995, Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1990, Sandwich Fellowship Program Leiden University Netherlands, tahun 1989, Magister Science Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1979 Sarjana Hukum SH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bidang keahlian adalah hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum perbankan. Pengalaman kerja di negara Indonesia sebagai pengajar, dosen, dan tenaga ahli, kemudian di Inggris sebagai saksi ahli, di Singapura sebagai saksi ahli, dan di Hong Kong sebagai saksi ahli. Berikut riwayat singkat pekerjaan beliau. Profesor Dr. Nindyo Pramono SHMS memulai karir sebagai dosen di Fakultas Hukum UGM tahun 1980 dan diangkat menjadi dekan Fakultas Hukum UGM pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Saat ini beliau menjadi guru besar hukum bisnis UGM, sebagai arbiter, di samping sebagai arbiter tetap LAPSPI. Selain menjadi dosen dan membimbing tesis S2 dan disertasi doktor pada program Pascasarjana UGM dan universitas lainnya, beliau juga aktif sebagai managing partner pada Nindyo and Associate Capital Market Consultant, in-house lawyer PT Asana Citrayasa, in-house lawyer PT Lipo Tbk, retainer lawyer PT Bank Mandiri, retainer lawyer PT Bursa Efek Jakarta, retainer lawyer PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk, retainer lawyer Perum Pergadaian, retainer lawyer PT Bank CIMB Niaga Tbk,
retainer lawyer PT Bank Nasional Nobu, dan anggota pengarah Komite Hukum Kemenek BUMN. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan seminar nasional dan internasional, mengelola beberapa jurnal ilmiah, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan publikasi ilmiah. Piagam penghargaan yang pernah beliau terima adalah dosen teladan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1989, Piagam Penghargaan Kesetiaan 20 tahun Dekan Fakultas Hukum UGM dari Presiden Republik Indonesia, Piagam Penghargaan Kesetiaan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Baik, teman-teman, itu tadi saya bacakan riwayat singkat daripada narasumber kita hari ini, dan marilah sama-sama kita mengosongkan gelas kita untuk menerima paparan dari Profesor Nindyo, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dalam mengembangkan atau menghadapi kondisi bisnis kita saat ini. Profesor Nindyo, saya persilahkan Pak. Mas Novi mungkin bisa dibantu untuk paparan beliau. Teman-teman bisa dibantu di unmute, Profesor Nindyo? Silakan Prof, sudah dibuka mute-nya? Iya, baik. Terima kasih. Ibu Masura dan Ibu Rusmiati dan Ibu Bapak sekalian, peserta webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan siang hari ini dengan berbincang informal terbatas 2 hari yang lalu dengan Pak Eri dan teman-teman dari Jogja, Asita Jogja. Saya berbeban untuk ikut sharing pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kesempatannya, namun barangkali dengan waktu yang terbatas ini, paparan saya masih bersifat general, masih bersifat umum. Namun demikian saya sangat senang seandainya di kesempatan yang lain, umpamanya Asita mempunyai problem-problem legal yang saya bisa ikut ambil bagian mengurainya, saya dengan senang hati. Kebetulan anak saya punya pengalaman join di Asita sampai sekarang, itu yang membuat saya ikut berbeban untuk ikut mencarikan jalan keluar dampak dari COVID ini terhadap bisnis teman-teman di lingkungan Asita. Saya akan langsung masuk ke materi saya. Mohon izin, apa sudah kelihatan slide saya? Sudah Pak, sudah. Oh ya? Sudah. Sudah dibantu oleh host ya, Mas Novi ya? Ya, Mas Novi, Mas. Ya, oh baik. Prof Ya. yang ini. Tadi saya mau buka sendiri, tapi malah kebetulan sudah dibantu. Terima kasih. Sudah Prof. Ya, oke. Saya akan bicara dampak COVID ini terhadap bisnis kita. Ya, seperti tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Ketua Asita maupun Pak Eri. Ya, saya akan masuk langsung, Mas Novi, pada slide pertama. Ya, secara singkat, kalau latar belakang yuridisnya banyak, jadi dasar-dasar legalnya, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang karantina, ada persoalan berkaitan dengan wabah, khususnya kemudian didaratkan lebih mengerucut pada Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan bencana COVID ini sebagai bencana nasional. Ya, sebagaimana kita tahu, di dalam Kepres itu bencana nasional COVID itu masuk dalam kategori bencana nasional non-alam. Apa bencana nasional non-alam itu? Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain, satu diantaranya aja langsung saya sebut adalah pandemi atau epidemi dan wabah penyakit.
Jadi COVID-19 sebagai epidemi, pandemi, memenuhi kriteria ya, sebagai bencana non-alam. Kemudian kalau itu merupakan bencana non-alam dari pandangan legal, ya, bencana non-alam yang disebut epidemi atau wabah dan wabah penyakit tadi itu masuk dalam kualifikasi apa? Sebagaimana kita tahu, kalau saya masuk mengerucut kepada bisnisnya teman-teman di Asita, yaitu ada bisnis travel agent, menjembatani kepentingan konsumen, penumpang pesawat udara, dengan perusahaan airline. Jadi ada perjanjian di sini. Secara singkat adalah ada perjanjian jual beli tiket yang diperantarai oleh travel agent. Kira-kira begitu. Dari aspek legal, yang namanya jual beli itu adalah ketentuan legal, ada aturannya. Ada aturannya kalau sampai saat ini masih merujuk kepada buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur perjanjian. Nah, perjanjian jual beli itu ada namanya di sana dan ada aturannya. Perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik antara konsumen, pembeli tiket, dengan perusahaan airline, perusahaan penerbangan yang diperantarai oleh travel agent. Jadi dalam konteks hukum perjanjian ada debitur dan kreditur secara bertimbal balik. Kreditur secara bertimbal balik. Dalam perjanjian jual beli tiket, penjual berhak menerima pembayaran tiket, namun demikian juga wajib memberikan tiket kepada si pembeli, yaitu konsumen. Di pihak lain, konsumen pembeli tiket punya hak atas tiket yang dibeli, demikian pula wajib membayar tiket yang dia beli. Maka posisi debitur dan kreditur dalam perjanjian jual beli ini adalah bertimbal balik. Pada saat kita menuntut hak kita, maka kita disebut sebagai kreditur. Tapi pada saat kita berkewajiban melaksanakan prestasi kita, maka kita disebut sebagai debitur. Nah, disitulah kita bicara tentang perjanjian jual beli khususnya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan epidemi COVID-19, dalam konteks hukum, COVID-19 ini bisa dipakai sebagai dasar apa? Atau bisa dipakai sebagai dalil atau alasan apa? Dalam konteks perjanjian jual beli, dalam konteks memberikan prestasi dan kontraprestasi. Ya, dalam rangka memberikan prestasi dan kontraprestasi. Nanti akan saya bahas berikutnya. Nah, ini kalau mengacu landasan hukum berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 yang saya sebut tadi wabah penyakit menular. Lanjut saja, Mas Novi. Ya. Ini hanya menjelaskan bahwa COVID itu dalam teori hukum perdata masuk dalam konteks force majeure. Tadi saya sebutkan ada debitur dan kreditur itu secara bertimbal balik. Pada saat kita bicara hak, kita adalah kreditur. Tapi pada saat kita bicara tentang kewajiban, kita berposisi sebagai debitur. Dalam situasi force majeure, maka kalau kita bicara prestasi dan kontraprestasi, debitur yang seharusnya berprestasi normal, namun kalau ada keadaan yang membuat dia tidak bisa berprestasi normal, ya, membuat dia tidak bisa berprestasi normal, namun tidak bisa berprestasinya itu karena adanya keadaan di luar kesalahannya, maka dalam teori hukum perjanjian, debitur demikian tidak bisa dikatakan telah tidak berprestasi. Yang dalam teori dikenal dengan one prestasi. Defaults dalam bahasa Inggris. Force majeure dalam bahasa Inggris, atau overmacht dalam bahasa Belanda.
Jadi singkat cerita, COVID-19 itu dalam teori hukum perjanjian, dalam teori hukum perdata, itu masuk dalam doktrin force majeure. Masuk dalam doktrin force majeure overma sebagai dalil dari debitur untuk membela diri, tidak mau dikatakan wan prestasi, karena apa? Karena tidak mampu berprestasinya karena adanya keadaan di luar kesalahannya. Ya, itulah force majeure. Teori force majeure ada dua, yaitu force majeure yang nisbi atau relatif atau sementara, dan yang kedua adalah force majeure yang absolut, yang tetap. Dasarnya di dalam KUA Perdata di pasal 1244 dan 1245. Ini untuk kategori force majeure pada umumnya. Ya, ada 1244 dan 1245 ini. Ini untuk persoalan force majeure pada umumnya, debitur dan kreditur pada umumnya. Nanti begitu mengerucut kepada persoalan jual beli, termasuk di dalamnya jual beli tiket, nanti aturannya force majeure itu ada di persoalan jual beli. Ada sendiri aturannya nanti. Tapi secara umum ini bisa kita pakai sebagai rujukan, sebagai pengetahuan bersama bahwa debitur bisa membela diri mengatakan tidak bisa dikatakan ban prestasi untuk dituntut oleh kreditur untuk memberikan prestasi, dia tidak bisa karena ada keadaan di luar kesalahannya. Lah wabah, COVID ini adalah keadaan di luar domain manusia. Manusia tidak ada yang bisa merediksikan. Manusia tidak tahu kenapa ada wabah. Sehingga menghalangi dirinya untuk berprestasi. Nah, dalam konteks jual beli nanti bisa kita lihat jual beli tiket itu. Lanjut. Ya, ada sendiri ya. Inilah. Ini yang kaitannya dengan jual beli. Tadi saya katakan kalau masuk sekaligus ke persoalan jual beli tiket kita, ya, yang dikerjakan oleh teman-teman di Travel Agent Asita, ya, adalah jual beli tiket. Tadi Bu Rusmiati sudah menyampaikan ada, ya, dalam travel agent ini ada barang dan jasa. Nah, dalam konteks jual beli tiket adalah ada jual beli barang tiket, travel agent sebagai perantara memberikan jasa perantaraan. Nah, dalam konteks jual beli itu ada keadaan memaksa di sana yang diatur di 1497 ayat 1. Ya, di sini disebutkan jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, ini ambil contoh, ini sudah berperkara di pengadilan atau sudah berperkara di badan arbitrase. Pokoknya para pihak debitur kreditur sudah bersengketa. Sementara barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak. Ini kalau objeknya barang biasa, silakan Bapak Ibu memahami, mengilustrasikan kepada barang biasa, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Nah, ini ada konteks karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa. Maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Ini konteksnya ya ini tadi, barang yang merosot harganya atau barang yang gampang rusak, baik itu terjadi karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa. Ini kalau contoh dalam teori barang-barang yang dikirim tapi barang itu mudah rusak. Umpamanya membeli buah atau membeli apa begitu lewat pengangkutan darat atau pengangkutan laut, pengangkutan udara, nanti tapi barang itu cepat rusak, tetapi rusaknya itu karena keadaan di luar kekuasaan baik debitur maupun kreditur. Menurut perjanjian jual beli, hukumnya adalah penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya.
Pertanyaannya barangkali, apakah ini bisa diterapkan untuk jual beli tiket? Kan tinggal begitu. Nah, di dalam hukum perjanjian jual beli, judulnya begini. Tetapi kalau jual beli ini disebutkan merosot harganya atau sangat murah. Ya. Nah, kira-kira kalau itu diterapkan dengan persoalan tiket, monggo nanti silakan Bapak Ibu sekalian yang justru pengalaman di dalam praktek, apakah tiketing bisa kita terapkan ketentuan seperti ini? Karena ini adalah menyangkut perjanjian jual beli. Kalau ada kondisi keadaan memaksa, hukumnya justru penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian itu seluruhnya. Nah, namun demikian, ini diatur pasal 1497 ini dalam teori hukum keperdataan berada di dalam buku ketiga. Buku ketiga bab kedua tentang perikatan yang lahir dari perjanjian, ini sifatnya adalah opsional. Sifatnya sebagai hukum pelengkap, ya, di mana akibatnya para pihak boleh menyimpangi seandainya ingin mengatur sendiri di dalam kesepakatan mereka. Kalau ini dikaitkan dengan case tentang tiketing kita, barangkali Bapak Ibu mohon perhatikan, sepertinya kalau format di tiketing itu ada klausula standar yang di term and condition yang berada di belakang tiketing itu. Nah, format standar itu namanya perjanjian baku. Perjanjian baku itu nanti larinya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dilarang oleh pasal 18 sebenarnya. Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi sekarang faktanya jalan terus. Lanjut. Ya, jadi yang di KUH Perdata sifatnya unvolun, kalau para pihak mengatur sendiri, maka peraturan itu nanti yang perlu kita pelajari. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang force majeure, dalam jual beli tiket, contohnya, ada force majeure. Force majeure itu bisa dipakai sebagai alasan untuk salah satu pihak tidak bisa dikatakan salah karena ada keadaan di luar kendali para pihak. Nah, akibat dari force majeure dalam konteks perjanjian jual beli itu masih bisa diatur atau masih bisa digunakan pasal 1267 KUH Perdata. Pihak yang siapa perikatannya tidak dipenuhi itu dapat memilih memaksa untuk pihak lain memenuhi perjanjian jika itu masih mungkin. Sepertinya tidak mungkin dalam COVID ini kan tadi disebutkan kalau kita bicara COVID, penerbangan semua di-cancel. Yang kedua, menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi sebenarnya pihak pembeli tiket kalau mengacu kepada pasal 1267 ini bisa minta tiket dibatalkan, bahkan bisa minta penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam konteks perjanjian jual beli ya. Karena kalau force majeure umum tidak bisa saling menuntut. Tapi dalam jual beli memang diatur seperti ini. Lanjut. Ya, nah, kalau alur-alur ini saya mengambil dari paparannya teman-teman Asita. Saya mendapat dari Mas Novi. Dari alur ini, saya kira saya tidak terangkan lebih lanjut karena Bapak Ibu sekalian justru yang memahami alur hubungan hukum dari Bapak Ibu dengan maskapai maupun dengan konsumen. Dan kalau alur ini Bapak Ibu pelajari dari uraian saya, posisi agen itu seperti apa, nanti alur ini akan terjawab. Jadi posisi travel agent ini dalam konteks hukum seperti apa? Ya, lanjut Mas. Ya, ini travel agent beraja menjembatani penumpang dengan maskapai. Mekanismenya monggo, Anda yang tahu semuanya bahkan. Ini soal mekanisme, tetapi intinya travel agent ini is agent. Menjembatani kepentingan penumpang dengan perusahaan maskapai.
Jadi disinilah posisinya sebagai perantara. Nah, perantara itu hukumnya seperti apa? Lanjut. Ya, sama juga. Kalau dibuat flowchart berbeda dari teman-teman Asita, tetap saja bahwa travel agent ini menjembatani kepentingan penumpang dengan kepentingan perusahaan maskapai. Lanjut. Ya. Nah, sekarang sifat hubungan hukum antara travel agent dengan prinsipalnya. Kalau bicara teman-teman di Asita, travel agent ticketing dengan perusahaan maskapai dan penumpang. Dalam teori ada dikenal dengan vertigen worthigging, ya, vertigen worthiger dalam bahasa Belanda itu disebut sebagai ya orang ya sedemikian rupa yang melakukan tindakan-tindakan mewakili kepentingan orang lain yang disebut sebagai prinsipal atau to reckoning. Jadi dengan singkat vertigen worthigging adalah tindakan seseorang kepada orang lain. Tindakan seseorang pada orang lain ini dalam hukum perdata ngapain? Tindakan seseorang yang mewakili kepentingan orang lain. Nah, singkatnya begitu. Jadi agen itu adalah bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang adalah perusahaan maskapai, mewakili kepentingan perusahaan maskapai untuk menjual tiket untuk kepentingan para penumpang. Kurang lebihnya begitu. Ya, kalau di dalam tradisi common law di hukum Inggris Amerika ada dibedakan antara agent, servant, dan independent contractor. Yang relevan dengan persoalan vertigen worthigging di Belanda itu hanya agent. Yang intinya ya bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Lanjut. Ya, nah di dalam hukum kita yang juga masih peninggalan dari Belanda, hukum keperantaraan itu diatur di KUHD. Hukum keperantaraan di KUHD itu dikenal ada 3. Yaitu pertama maklar, yang kedua komisioner, yang ketiga ekspeditur. Maklar ini menurut KUHD adalah maklar tersumpah. Contoh konkret yang ada sekarang tidak pernah disumpah tetapi diatur oleh undang-undang adalah pialang bursa, broker bursa, itu maklar tersumpah. Ya, maklar yang tercatat. Kalau maklar-maklar dalam konteks yang ada di terminal-terminal, yang ada di stasiun-stasiun, ya, kereta api, di terminal penumpang bis dan lain sebagainya itu tidak masuk kategori ini sebenarnya. Tetapi itu disebut sebagai maklar. Kemudian ada komisioner. Yang ketiga ada ekspeditur. Contohnya ekspedisi muatan kapal laut gitu. Nah, yang mana kalau dari teori yang diatur di KUHD itu, travel agent itu masuk dalam pengertian yang mana yang lebih cocok? Masuk dalam pengertian komisioner ini. Bukan maklar, bukan ekspeditur, tetapi masuk dalam pengertian komisioner. Travel agent menjembatani kepentingan calon penumpang dengan perusahaan maskapai, kemudian kalau terjual tiketnya mendapatkan komisi. Itulah komisioner. Komisioner itu bisa bertindak pertama untuk dan atas nama dirinya sendiri dulu. Kalau gampang ceritanya, singkatnya, kalau dalam praktek sampean semua, sampean kulaan tiket dulu, kemudian setelah terjual, baru Anda menyebutkan, oh saya mewakili Garuda, saya mewakili kepentingan Lion, saya mewakili kepentingan Sriwijaya, dan seterusnya. Dari situ dapat komisi, itulah komisioner. Ya, jadi komisioner adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau sekaligus langsung menyebutkan atas nama prinsipal. Ya, flowchart-nya lanjut Mas Novi. Ya, flowchart-nya seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang posisi komisioner, kalau ini travel agent ibaratnya,
bisa membuat perjanjian untuk dan atas nama prinsipal, bisa juga membuat perjanjian untuk dan atas nama prinsipal yang akan datang, artinya dia saat ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, berhubungan dengan pihak penumpang atau calon penumpang. Kemudian prinsipal ini memberi kuasa secara tidak langsung atau secara langsung kepada komisioner. Kalau ditanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap prestasi dan kontraprestasi, pada hakikatnya adalah prinsipal. Demikian. Nah, kalau ini kita bicara tentang pemberian kuasa dan menerima upah, berarti konteks hubungan hukum pemberian kuasa kepada komisioner, kuasa yang bukan cuma-cuma, kuasa yang menerima upah. Aturannya ada di KUA Perdata 1792 sampai dengan 1819 KUA Perdata. Jadi perjanjian antara prinsipal kalau di sini perusahaan maskapai dengan komisioner kalau di sini travel agent adalah perjanjian pemberian kuasa dengan menerima upah. Maka komisioner di sini bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Siapa yang bertanggung jawab adalah prinsipal, sebagai maskapai penerbangan sebagai prinsipal secara langsung atas perjanjian yang dibuat melalui agen tiketing untuk dan atas nama prinsipal sebagai maskapai penerbangan. Nah, baru komisioner akan kena pertanggungjawaban sampai ke harta pribadi kalau komisioner melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kuasa. Kalau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam kuasa. Karena kuasa antara agen dengan prinsipal yang adalah perusahaan maskapai tunduk pada pasal 1792 BW dan seterusnya, maka di dalam pasal 1801 BW, kalau penerima kuasa bertindak melampaui kekuasaannya, maka penerima kuasa wajib bertanggung jawab secara pribadi. Demikian. Lanjut, Mas. Ya, kemudian ada ketentuan khusus bicara tentang keagenan. Itu kalau di dalam Undang-Undang Perdagangan tidak ada penyebutan secara detail, tetapi di dalam Departemen Perdagangan ada peraturan Menteri Perdagangan yang sudah cukup lama yang bicara tentang agen. Yang intinya sama, saya pelajari intinya tunduk pada 1792 ini. Jadi kalau Bapak Ibu akan merujuk kepada dasar hukum tentang perjanjian keagenan, itu ada aturannya di dalam Permendak nomor 11, barangkali mungkin di antara Bapak Ibu sudah paham dengan ini. Ya, ini sifat hubungan hukumnya apa? Jawabannya tetap di sini. Tunduk pada perjanjian pemberian kuasa dengan berbagai varian-variannya. Lanjut. Nah, karakteristik dari perjanjian keagenan, barangkali kalau ada yang lupa atau belum tahu, ini kira-kira yang diatur di dalam Permendak ini. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional, agen bertindak selaku perantara, seperti tadi perantara kan, kalau dalam teori hukum perdata dia masuk komisioner, dia bertindak untuk dan atas nama, berarti dia tunduk pada ketentuan perjanjian pemberian kuasa. Hubungan hukumnya dituangkan dalam perjanjian keagenan. Jadi perjanjian keagenan kalau tadi flowchartnya Bapak-Bapak dari Asita yang diberikan ke saya lewat Mas Novi tadi itu, yaitu teknis, monggo silakan diatur sendiri dalam perjanjian keagenan. Namun prinsip-prinsip dasarnya semua ada di sini. Tujuan dibentuknya agen adalah untuk pemasaran barang dan atau jasa. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang dan atau jasa yang dikuasakan padanya oleh prinsipal. Ini prinsip. Jadi kalau agen tiket itu tidak perlu memindahkan hak ya atas barang atau jasa yang dikuasakan kepadanya. Tidak perlu. Menyerahkan tiket itu ya boleh dimaknai sebagai memberikan. Tetapi pemindahan hak-haknya itu adalah tanggung jawab dari prinsipal.
Kalau dikuasakan kepada agen, maka dia penerima kuasa. Kalau dia melaksanakan sesuai dengan ketentuan, yang bertanggung jawab tetap prinsipal. Kira-kira demikian. Lanjut. Ya, kalau begitu kita bicara tentang hubungan hukum tiketing, nah ada hubungan hukum tiket antara penumpang dengan perusahaan maskapai yang tunduk pada hubungan hukum penerbangan, tunduk pada undang-undang penerbangan, tunduk pada hukum pengangkutan, dan tunduk kepada undang-undang perlindungan konsumen. Ya, terakhir kalau kita sepakat bahwa COVID adalah force majeure yang nisbi, maka selama COVID-19 ini belum berakhir, maka akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan force majeure nisbi, seperti yang saya uraikan tadi di atas, barangkali berlaku juga pada perjanjian keagenan, yang khususnya perjanjian tiketing. Demikian juga berkaitan dengan hak-hak konsumennya. Berkaitan dengan itu. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa akan ada mekanisme refund, ya, itu adalah mekanisme yang ditempuh oleh perjanjian jual beli tiket ini karena ada keadaan COVID, dan COVID ini adalah situasi force majeure, dan force majeure-nya adalah force majeure nisbi. Artinya nanti kalau COVID berakhir ya akan kembali kepada situasi normal. Jadi karena situasinya tidak normal, kalau Bapak Ibu sepakat bahwa perjanjian jual beli tiket adalah perjanjian jual beli, maka tadi saya katakan pasal 1997 tadi mungkin bisa diterapkan. Artinya apa? Artinya kalau penumpang minta ya uangnya dikembalikan karena tidak jadi terbang, menurut saya seharusnya layak untuk dilayani, untuk dikembalikan. Karena penumpang belum menikmati apapun. Ya, penumpang belum menikmati apapun, belum pergi kemana-mana, baru keluar uang, baru terima tiket, tapi tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkatnya karena ada keadaan force majeure. Maka penumpang dalam hal ini dilindungi. Betul, penumpang tidak salah, tetapi perusahaan maskapai salah enggak dengan tidak memberangkatkan penumpang? Jawabannya kalau kepada persoalan COVID, maskapai juga tidak salah. Maskapai tidak bisa berangkat bukan karena keadaan perusahaan maskapai. Jadi dua-duanya sebenarnya kalau pakai teori 1244 dan 1245, dua-duanya tidak boleh saling menuntut. Artinya itu menuntut tentang ganti rugi dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, kalau kita bicara menuntut. Namun, kalau kita bicara tentang jual beli tadi, yang saya sebutkan di pasal 1497 ayat 1 tadi itu, kalau dalam perjanjian jual beli, kalau ada konteks keadaan memaksa, maka kalau si penumpang sudah menyerahkan duitnya, sementara dia belum melakukan, ya, belum menikmati prestasi, maaf, maka dia berhak, menurut saya, dia berhak untuk mendapatkan pengembalian tiket itu. Oke. Nah, kalau mendapatkan pengembalian tiket, sekarang persoalannya apakah boleh dengan refund tadi itu dikurangi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin secara mendalam perlu dilihat kembali di dalam klausula-klausula di dalam setiap perjanjian tiketing itu. Seperti tadi saya katakan, kalau saya tidak salah ingat, seperti tiket Garuda itu di belakangnya kan ada kita subject to term and condition. Jadi kita menyatakan penumpang tunduk kepada term and condition seperti yang diatur di dalam perusahaan maskapai. Nah, itu perlu dipelajari dulu. Kalau itu memang mengizinkan atau membuka peluang refund boleh dikurangi sesuai dengan biaya-biaya yang ada, ya barangkali itu yang berlaku. Namun kalau refund belum melakukan prestasi apa-apa dari si perusahaan penerbangan, kemudian dikurangi atau dipotong seperti kondisi-kondisi normal kalau pada saat penumpang melakukan canceling. Kalau saya, pengalaman saya, kalau saya cancel itu ya tanpa menyebutkan perusahaan maskapainya, ada yang ya saya cancel itu ibaratnya kembalinya sudah enggak ada nilainya lah. Kalau saya pikir ya sudah, saya kalau sudah enggak jadi bisa menggunakan pesawat itu ya udah, saya bilang sama anak saya, wis cancel wae, mbuh bisa refund atau enggak, sudah enggak, saya pikir pindah lagi cari tiket lain.
Tetapi barangkali tidak semua orang seperti itu. Nah, kalau cancel karena kondisi normal, saya dipotong, ya kondisi normal kan salah saya. Saya sendiri yang menyatakan untuk tidak menggunakan prestasi itu karena saya punya kepentingan lain. Tetapi kalau dalam konteks COVID, justru penumpang juga tidak bisa menggunakan tiketnya karena bukan kesalahannya penumpang. Di sisi lain, maskapai tidak bisa mengangkut penumpang juga bukan karena kesalahannya. Setuju. Namun demikian yang terjadi konkretnya adalah penumpang sudah bayar tiket. Masa uangnya tidak boleh ditarik kembali? Nah ini kalau menurut saya itu hak dari konsumen. Harus boleh ditarik kembali. Nah siapa yang harus bertanggung jawab? Prinsipal kalau dalam teori keyakinan. Siapa prinsipal? Adalah perusahaan maskapai. Lalu travel agent sebagai apa? Sebagai perantara, sebagai komisioner, sebagai pemegang kuasa. Jadi pandangan teoritis saya seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Iya. Nanti detailnya monggo, kalau masih dilanjut tentu saya perlu mengelaborasi lagi. Kalau ada barangkali term and condition yang mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin saya bisa sharing lebih lanjut untuk detailnya. Tetapi secara umum barangkali sekitar itu yang bisa kami sampaikan. Selebih kekurangannya saya minta maaf. Monggo kalau berkenan mau sharing, diskusi dan sebagainya dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Minjo, luar biasa paparannya. Kita jadi punya insight ya, posisi kita di mana gitu ya, dan seperti apa hak dan kewajiban antara kita dengan airline. Teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan berdiskusi, kemudian kita akan mendengarkan pandangan dari Profesor Minjo tentang permasalahan-permasalahan kita. Saya akan buka untuk 3 pertanyaan pertama dari teman-teman. Silahkan mengangkat tangan, raise hand, atau boleh juga menuliskan di chat screen biar nanti saya bisa bacakan. Untuk yang penanya pertama ada Pak Muhlis. Saya bukakan mute-nya ya Pak. Silakan Pak Muhlis. Silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Prof. Minjo Pramono. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Ketum, kawan-kawan semua. Yang saya ingin tanyakan Pak Prof, apa bedanya dalam hal COVID-19 ini dengan force major-nya gunung meletus seperti di Jogja? Karena saya punya pengalaman pada saat itu, ketika gunung meletus di Jogja itu, kami punya grup sekitar 60 orang pada saat itu. Dan itu yang terjadi adalah refund full. Nah, yang kami pertanyakan sekarang, mungkin kawan-kawan semua juga mempunyai permasalahan yang sama dengan saya. Pada saat ini, pada saat COVID-19 ini kok sangat berbeda, sedangkan yang Pak Prof jelaskan tadi itu adalah peristiwa force major. Artinya bisa dikatakan sama atau bagaimana Pak Prof? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof dijawab dulu mungkin sambil menunggu teman lain bertanya. Ya, silakan. Pak Muhsin ya tadi ya. Mukhlis Pak. Pak Mukhlis, ya. Waduh, singkat Pak Mukhlis, setuju. Presiden Anda bahwa itu force major itu sama gunung meletus dengan COVID-19. Maka tadi saya katakan, kalau sudah ada presiden seperti peristiwa gunung meletus Merapi, dan itu adalah full refund, ya, menurut saya, pendapat teoritis saya, seharusnya COVID ini juga full refund. Ya, tidak ada beda. Jadi COVID-19 dengan gunung meletus nggak ada beda. Begitu selesai gunung meletus ditata kembali, kan normal kembali, Pak. Ya. Ya, itu yang terjadi, Pak Prof. Ini nanti begitu COVID selesai kan normal kembali. Ya. Jadi saya punya pengalaman pada saat itu. Ketika tamu itu terjadi gunung meletus, kemudian tamu tidak berangkat, itu refund full. Saya langsung berangkat ke Jakarta itu ke Lion Air kalau nggak salah pada saat itu.
staf saya berangkat dan itu langsung dilakukan refund full. Nah, pada saat ini kok tidak seperti itu. Sedangkan Pak Prof bilang dalam hukum bisnis itu kejadiannya itu sama force major. Ya sudah dengan berbagai macam alasan. Nah, inilah begitu dan lain sebagainya gitu Pak Prof. Ya itu yang harus diperjuangkan. Sampaikan aja bahwa sudah ada presiden itu kalau normal kan kalau dalam teori hukum bahkan jurisprudensi Pak itu. Nah, itu ya Pak, saya malah tidak mengerti lalu kenapa ada perlakuan berbeda sekarang. Nah, itu. Ini yang terjadi di kawan-kawan Pak Prof. Ya. Oke, sebaiknya kita bersikap seperti apa, Prof, kalau seperti ini nih kondisinya? Karena ini memang sudah meresahkan ya, artinya dari beberapa kali diskusi kita, yang juga disampaikan Pak Mukhlis gitu loh, bahwa kondisi yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan yang ada yang sesuai diatur dalam hukum bisnis yang ada di kita nih, Prof. Sebaiknya seperti apa nih, Prof, kita nih, Prof? Iya, kalau ya tadi saya katakan kalau sudah setuju bahwa posisi travel agent kalau dalam konteks ini, posisi travel agent menurut saya tidak perlu khawatir. Seandainya pun umpamanya ya nanti konsumen minta untuk dikembalikan tadi. Pengalaman Pak Mukhlis 60 tiket berarti kan 60 orang. Iya. Ya, bolak-balik 120. Ya, kalau bolak-balik kan 120. Ya, padahal jelas, jadi travel agent tidak harus bertanggung jawab. Saya sampai kalau konkret menjadi case, menggunakan pasal 1497 ayat 1 itu bisa begini nanti, itu dalam konteks kalau menjadi sengketa ya Bu Nasura, nanti Ibu Bapak sekalian, itu konsumen itu pasti akan menggugat kepada prinsipal. Siapa prinsipal? Tentu perusahaan maskapai. Begitu menggugat kepada perusahaan maskapai, tentu travel agent akan dijadikan turut tergugat. Ada yang mekanisme tergugat dua. Kalau menurut saya, kalau tergugat dua lemah. Tapi kalau turut tergugat bahkan menguntungkan dari konsumen. Kenapa menguntungkan konsumen? Karena konsumen begitu membuktikan adanya keadaan konsumen sudah berprestasi penuh, itu pasti akan diiakan oleh travel agent. Travel agent bilang, iya betul, konsumen penumpang itu sudah bayar penuh. Sudah saya kirim semua ke rekeningnya si maskapai. Nah, kenapa tidak dikembalikan? Nah, kalau maskapai tidak mengembalikan, jawabannya apa kira-kira? Ya, tidak ada soalnya. Aneh menurut saya. Kalau nggak dikembalikan, aneh. Kan dia juga belum berprestasi. Kalau dia bilang, saya kan belum berangkat. Iya betul lah, justru karena belum berangkat. Ya saya berhak untuk membatalkan perjanjian jual beli tiket itu. Gitu loh. Jadi refund itu, makanya kalau mau umpamanya konsumen akan menggugat, itu posisi dari travel agent tetap aman, tetapi kalau menjadi perkara, ya menurut saya, prinsipal akan lemah posisinya dalam konteks ini. Sekalipun dia bisa beralasan untuk adanya force major, saya sepakat. Namun kalau beralasan justru tidak mau mengambilkan tiketnya, itu yang menurut saya itu salah. Demikian. Oke. Clear ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sehubungan dengan permasalahan yang kita hadapi, teman-teman yang agent ticketing mungkin? Mas Heri mungkin bisa menyampaikan permasalahan yang terakhir yang terkait dengan SE dari Kementerian Perhubungan, Mas Heri. Tadi mungkin ditambahkan masalahnya bagaimana Prof kalau mereka umumnya penumpang menanyakan ke airline dan airline menjawab sudah saya kembalikan, sudah kami kembalikan ke agent. Tapi kan bentuknya virtual itu. Jadi betul angkanya bertambah di kita tapi itu hanya angka ini. Nah, di sini penumpang yang merasa terombang-ambingkan biasanya dia mulai seperti yang kita hadapi sekarang, bulan ketiga itu sudah batas psikologis mulai pada marah ini. Ada yang ngirim-ngirim pakai bukti-bukti surat ayat kursi segala, ayat Quran segala sama saya ini buat nagihnya, Pak. Begitu, Prof. Ya, kalau itu bisa di breakdown begini, Pak Eri. Ya, kalau dari slide-nya Pak Eri yang disampaikan ke saya, mekanisme travel agent,
mekanisme penumpang pesen tiket, kemudian kalau Anda menjadi agent sekarang, nah ini, thank you. Nah ini kan, Anda sepertinya harus punya rekening dulu. Anda sepertinya harus nitip uang di tempatnya maskapai untuk bisa borong kulaan, kulaan, ya, katakanlah kulaan apa ya, kulaan seat lah, ya block seat yang menjadi hak Anda sebagai agent untuk nanti Anda jual kepada penumpang. Kalau Anda sepakat bahwa posisi Anda pun tetap komisioner. Kalau posisi Anda komisioner dan Anda bisa membuktikan bahwa yang dikatakan dikembalikan kepada Anda oleh maskapai itu sebenarnya bukan mekanisme tiket yang dituntut oleh penumpang, ya tetap kontestasi Pak Eri. Tetap kontestasi. Kalau nanti dari alur ini bisa dibuktikan bahwa dia sendiri hanya mengembalikan ke rekening Anda, lalu Anda masih punya uang jatah di situ, ya jadi Anda yang akan dikorbankan untuk rugi talangono dulu nutup kepada penumpang. Nanti kalau normal lagi, yuk tak kasih tambahan tiket lagi. Nah, kalau seperti itu, menurut saya itu bukan mekanisme perjanjian yang mengedepankan keseimbangan kontrak. Teori hukum perjanjian yang modern sekarang itu teori dikenal dengan keseimbangan kontrak. Keseimbangan kontrak itu bukan ekuivalen atau balance antara A dengan B 50-50, tidak. Tetapi keseimbangan itu maksudnya adalah bahwa masing-masing pihak tidak boleh dirugikan. Baik. Gitu. Jadi kalau alasannya seperti itu, menurut saya sementara dari ilustrasi slide ini, ya kalau bahasa Jawanya, tapi dari bahasa Indonesia nanti tolong dibantu. Saya mengatakan itu hanya ngeles saja. Maaf, berkilah. Nah. Berkilah. Oke. Jelas ya Pak Heri? Baik. Silakan yang lain. Ya, ada yang mau bertanya juga Pak Ali Siwon sama Pak Rino. Pak Ali Siwon, teman-teman boleh tolong dibuka Pak Ali Siwon mute-nya. Mas Novi mungkin bisa bantu karena Pak Muhammad kayaknya keluar ini karena ini. Silakan Pak Ali Siwon. Assalamualaikum, Pak Ali, Prof. silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Ya. Pertama saya ingin bertanya, Prof. Bagaimana pendapat Prof status travel agent sekarang? Apakah termasuk komisioner atau bagaimana? Karena perlakuan sebagian maskapai saat ini ya, bahkan saya sebut saja misalnya maskapai BUMN ya, dia lebih memperlakukan kita ini mengurangi komisi, kemudian sepertinya menganggap komisi itu tidak hal yang penting atau tidak ada hal yang mengikat dari keagenan tadi, prinsip keagenan. Nah, ini pertama saya mau tanya, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, post major yang Prof maksudkan ini kan sebetulnya beda dengan post major yang ketika itu berlaku misalnya. Misalnya pesawat sedang terbang kecelakaan misalnya. Tapi penumpang itu membawa barang yang berharga di dalam pesawat itu. Nah, itu saya kira memang itu tidak bisa diganti ya, Prof ya. Yeah. Tapi ini post major nisbi ini seperti yang dilakukan ini kan hanya di dalam situasi COVID. Tapi dia sebagai prinsipal, dia kan sudah menyatakan dari awal bahwa dia sanggup melaksanakan angkutan itu. Tapi pada kenyataannya, ketika kita berangkat, tiba-tiba tidak bisa berangkat, misalnya kan, itu artinya one prestasi. Kemudian beberapa hal lain, misalnya schedule tidak tepat dan sebagainya. Tapi saat ini memang untuk refund itu mereka banyak alasan. Dan refundnya itu selalu tidak berupa uang ya, pakai voucher dan sebagainya. Dia bukan alat pembayaran yang sah lah begitu Prof. Kemudian yang ketiga, saya ingin menanyakan juga bagaimana ya hukumnya. Akhir-akhir ini maskapai penerbangan
terutama yang telah melakukan elektronik tiket ini, mereka sudah tidak lagi mengirim perjanjian keagenan kepada kita ya. Jadi dia hanya membuat pertama saja. Ketika itu pertama kali dia minta, kemudian kita buat tanda tangan, sehingga saya sendiri pun lupa itu masa perjanjian keagenan itu. Nah, sampai saat ini tidak pernah diperbarui. Itu bagaimana hukumnya, Prof? Saya kira itu 3 dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof dijawab dulu pertanyaan Ali. barusan dari Pak Ali Siwon. Nah. Ya, jadi kalau pertanyaannya Pak Ali yang pertama, status travel agent, kalau Pak Ali saya kaitkan dengan pertanyaan Pak Ali yang ketiga, bahkan ada statementnya Pak Ali yang ketiga, sampai kelupaan menandatangani perjanjian keagenan, sampai sekarang apa masih terus atau tidak, ya, artinya ada perjanjian keagenan. Setuju? Terus ada perjanjian itu dulu. Lalu perjanjian keagenan ini kalau kepada ketentuan keagenannya, Bapak bisa merujuk ke Permendag nomor 11 tadi. Jadi Anda adalah agen dalam konteks peraturan Menteri Perdagangan. Sekarang kalau dicari secara teoritis, keagenan seperti yang diatur di Menteri Perdagangan ini sebenarnya sifat hubungan hukumnya seperti apa di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sifat hubungan hukumnya cocok kalau saya sebutkan Bapak sebagai komisioner di dalam KUHD tadi. Maka Bapak terima komisi. Bapak tadi juga mengakui, Pak, sekarang komisinya dikurangi. Berarti kan ada komisioner. Udah komisioner lah itu. Dikurangi dan lain sebagainya, itu soal perjanjian lah. Perjanjian komisioner itu perjanjian apa? Perjanjian pemberian kuasa, Pak. Perjanjian pemberian kuasa tadi mana? Ya di 1792 tadi. Sama. Nah, begitu perjanjian pemberian kuasa, pertanyaan Bapak yang ketiga juga kejawab. Kalau perjanjian pemberian kuasa berakhir, ya sudah perjanjiannya berakhir, Pak. Sudah selesai berarti itu. Nah, kalau ada konteks sekarang dengan adanya mekanisme IT, semua dengan elektronik, ya kan, pemesanan tiket lewat mekanisme itu, ya jujur Pak, sebenarnya kalau saya bicara kuateoritis, ya ini juga harus memberikan rasa keadilan masyarakat banyak. Ya. Kalau konteksnya hanya di Singapura, Pak, barangkali masyarakatnya sangat sedikit. Kalau perbandingannya dengan Malaysia, menurut saya nggak comparable, Pak. Kalau Indonesia itu perbandingannya mungkin Eropa semuanya. Pak, kita dari Sabang sampai Merauke, Pak. Kalau Singapura itu hanya saya sebesar Jakarta, barangkali. Jadi nggak comparable menurut saya. Jadi kalau kita bicara dengan semua bisa dicampur dengan mekanisme IT, sementara masyarakat di daerah yang berkesempatan model-model UMKM menjadi agen-agen travel kecil, sekarang mati, Pak, dengan mekanisme IT. Ya. Itu fakta, Pak. Betul. Itu sekarang mati. Lah kalau seperti itu, saya jadi berpikir, di era lama seperti model-model kayak begini dilarang, Pak. Ya, ini kalau seperti ini monopoli, saya nggak ngerti apakah teman-teman Asita pernah mempersoalkan ini ke KPPU atau paling tidak brainstorming dulu ke KPPU. Kalau nggak ke KPPU, saya bisa tunjuk teman saya, junior saya, bimbingan saya tentang anti monopoli bisa membedah ini. Masuk ke ranah monopoli atau tidak. Sementara saya katakan ada nuansa-nuansa monopoli. Ada nuansa-nuansa tentang apa? Tentang perjanjian yang sudah ya posisi dominan. Posisi dominan itu siapa yang punya posisi dominan? Perusahaan maskapai atau perusahaan tiketing besar punya posisi dominan yang mengalahkan kepada posisi-posisi kecil. Kalau terjadi seperti itu, Pak, itu ya ada undang-undang yang dilanggar, yaitu undang-undang tentang anti monopoli. Ya. Undang-undang nomor 5 tahun 99. Ya, itu pernah saya ungkapkan, Prof, kepada teman-teman ya, kepada pengurus DPP. Memang seperti KPPU semuanya itu sudah pernah saya sampaikan sebetulnya, tapi realisasinya belum sepertinya begitu. Dikajilah, itu kan teman-teman Asita kan banyak juga yang esai itu. Iya, Pak. Ya. Di setting kan, ya. Pak Ali sendiri kan. Ya, kalau gitu, Prof. Kalau gitu kita sependapat, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, apa yang saya pernah utarakan bahwa agen itu harus punya dapat komisi,
Tapi ada konyolnya teman yang bilang zero commission, biasa kok, memang waktunya katanya. Tapi hari ini saya dapat pencerahan dari Prof dan saya kira kita sangat sependapat. Terima kasih Prof. Iya, baik Pak. Baik. Oke, penanya berikutnya Pak Rino dari Asita Yogyakarta. Silakan Pak Rino. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Profesor. Selamat sore. Apa kabar Prof? Sehat ya? Ya, sehat. Amin Pak. Pak Rino. Sebetulnya ini di samping bertanya juga sedikit keluhan. Perjanjian itu kan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ya Prof ya, syarat subjektif dan syarat objektif ya Prof. Tadi Profesor menyampaikan bahwa Undang-Undang Monopoli nomor 5 tahun 99 tentang anti monopoli sebetulnya. Price fishing sebetulnya kalau saya bicara ya. Price fishing horizontal, vertikal itu biasanya terjadi seperti itu Prof. Ya. Nah, yang perlu saya tanyakan sebetulnya adalah bahwa aturan bagaimana kesepahaman dan kesepakatan dalam sebuah perjanjian yang diperjanjikan tidak melanggar undang-undang, yang ketiga itu orang cakap, dan keempat adalah tidak dalam objek sengketa, Prof. Nah, kembali pada masalah yang tadi Profesor sampaikan, sebetulnya kami ini agent sedikit bingung karena apa? Tidak ada keseimbangan yang terjadi antara bagaimana bentuk sebuah perjanjian Pak Rino. Mohon pencerahan Profesor, karena sebuah perjanjian itu kan harus disepakati secara bersama. Dalam suara saya, Prof? Halo? Pak Rino, agak terputus-putus, coba bisa diulangi secara singkat Pak Rino pertanyaan Anda. Prof, Pak dengar Rino. suara saya? Baik, baik Bu. Ya. Oke. Jadi saya minta penjelasan tentang keseimbangan aja, jelas, Prof. Pak. Ya. Jadi keseimbangan. Saya menangkap yang Pak Rino. Oke, Prof. Terima kasih. Iya. Baik, Prof. Terima kasih. Saya menangkap. Baik, silakan Prof dijawab Ya, langsung Ibu. pertanyaan Ya, dari Pak Rino. Iya, terima kasih. Ya, jadi betul Pak Rino, saya sependapat dengan Anda. Kalau kejadiannya seperti yang Anda katakan selama ini, posisi dari travel agent ini sepertinya ya posisi yang dilematis. Kalau mau take or level it ya, Prof. Nah, iya, saya mau bilang take or leave it, kan gitu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak ada cerita Pak, itu berarti tidak ada asas keseimbangan dalam kontrak. Ya. Dan kalau terjadi seperti itu, saya mau katakan tidak hanya di travel agent. Ini menurut saya secara teliti saya mau katakan harus disuarakan Pak. Tidak boleh terus begitu. Tidak boleh Pak. Kalau mau kalau Pak Presiden mau memberdayakan UMKM, ya jangan hanya berhenti di slogan ini. Kalau saya bilang, ini kalau sampai dengar Pak Presiden, Pak Jokowi, saya yakin concernnya Pak Jokowi ini orang berangkat dari orang sederhana. Dia mengalami situasi UMKM. Jadi mari kita perjuangkan. Kalau enggak, memang ini kenyataan juga kan, harus kita akui sekarang. Konglomerasi di negara kita ini, ya ini bukan rahasia. Ini sesuatu yang memang kalau tidak dikendalikan, tidak ada kesadaran untuk adanya perhatian keseimbangan dengan ekonomi menengah ke bawah, nanti juga fair. Saya sangat setuju. Jadi kalau take or leave it, ya berarti kita posisinya ya sudah tidak bisa cerita lain. Ya kalau tadi muncul seperti yang Pak Ali sampaikan, ini nuansa-nuansa yang barangkali mungkin belum pernah mengalami situasi sulit dalam konteks UMKM. Ya tidak seharusnya menurut saya. Jadi kalau kita bicara asas keseimbangan, tidak boleh. Tadi ada nuansa-nuansa yang sebenarnya ada ada tentang permainan tiket, ya ada nuansa-nuansa pelanggaran undang-undang anti monopoli, ya kita kaji. Kalau menurut saya berjuangnya gimana? Ya kita suarakan, Pak. Kita suarakan, kita sampaikan. Ya, mesti harus ada yang berpihak juga. Ya itu Prof, yang jadi masalah itu di situ Prof. Ya. Jadi yang jadi masalah adalah bahwa keterpihakan itu yang jadi problem. Karena KPPU jujur aja dia menunggu Prof
Seharusnya kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu apabila ditemukan sesuatu yang janggal tentang bagaimana sistem monopoli yang terjadi, karena penerbangan maskapai yang ada di Indonesia ini saya menganggap itu sebuah kartel sebetulnya, Prof, kalau tidak salah. Ya. Kalau begitu mungkin, Prof. Pak Rino, ini Undang-Undang 599 ini diperbaiki, jadi RU-nya sudah ada. Kalau Asita memberikan kajian dengan itu dimasukkan ke DPR, ya, saya bisa tahu jalurnya. Salah satu tim naskah akademinya teman saya dari USU, Profesor Ningrum Sirait. Iya, saya tahu, Pak. Ya, tahu, Prof. Expertnya. Pernah dengar. Ya, expertnya beliau memang betul, Prof. Betul. Ningrum Sirait itu sangat dekat dengan saya. Saya bisa bilang itu, ini masukkan ke sana, bisa. Tapi bikin kajian dulu. Oke. Saya kira banyak hal itu yang bisa dilakukan Asita. Sebetulnya ya, lewat KPPU bisa sekali, Prof. Berdasarkan pada Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang monopoli itu kan sudah maskapai pada zaman ini, Prof. Sebetulnya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Profesor ini bisa jadi bahan acuan untuk DPP Asita juga, khususnya di bidang hukum bisa melakukan sesuatu mungkin dengan adanya ini kan. Gitu mungkin. Terima kasih banyak, Prof. Salam hormat keluarga. Ya, saya punya istri sekolah S2 sama S3 sama profesor, jadi sering ketemu, Prof. Siap, baik. Pak Rino, ya. Baik, terima kasih Pak Rino dari Asita Yogyakarta. Terima kasih. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya kepada Profesor Ninjo. Ada beberapa pertanyaan yang di chat, tetapi pertanyaannya sama sudah diajukan oleh teman-teman yang sudah langsung berbicara kepada Profesor. Mungkin Prof, kalau boleh nih kita tahu, seandainya kita mau membuat kajian seperti itu, tahapannya seperti apa, Prof? Dan siapa aja yang mesti kita undang atau siapa aja yang mesti kita libatkan untuk nanti saya membuat ajarin, kajian Bu. itu sebelum kita... Nanti saya ajarin. Baik, ajarin, Bu, gampang. Ya, Pak Rino, nanti silakan sama Mas Heri di... Pak Rino itu Biro Hukum Jogja, Bu. Iya. Pak Rino itu Biro Hukum DPD. Ya, jadi nanti Biro Hukum DPD Asita Jogja nanti bisa sama-sama dengan Korbit Hukum di DPP Asita. Betul. Bu Mas Lurah, kita harus membuat... Bu Mas Lurah. Iya, Pak. Teman-teman hukum Asita kumpulin gitu aja nanti, boleh. Boleh brainstorming atau sharing dengan saya. Mantap. Siap. Ya. Nah, terima kasih banyak, Prof. Sebetulnya yang saya butuhkan itu, Prof, sebetulnya. Nah, nanti Pak Rino, udah ada masalah. Welcome, betul. Gratis tuh Rino tuh. Terima kasih, Profesor. Terima kasih, luar biasa. Pokoknya saya cari waktu slot. Luar biasa. Terima kasih, Profesor Ninjo. Ini buat kita tuh jadi angin seger nih. Kita udah 3 bulan pusing kepala kita memikirkan perlakuan ARN sama kita yang luar biasa menindas ya, kalau saya bilang menindas kita gitu ya. Bayangkan tadi teman-teman sampaikan. Itu namanya, Bu. Namanya kartel. Bukan monopoli tapi monopsoni namanya. Tanya Profesor Ninjo tahu itu monopsoni namanya. Ya, artinya paling tidak kita dari Asita menginisiasi untuk permasalahan ini. Artinya kita nggak bisa tinggal diam lagi ya saat ini ya teman-teman semua. Jadi nanti Pak Heri ditindaklanjuti setelah pertemuan kita hari ini juga dengan teman-teman di bidang di Korbit Hukum di DPP maupun di DPD Asita untuk bersama-sama membentuk semacam kelompok kerja gitu untuk kita segera menyikapi hal ini. Mungkin teman-teman lain silakan. Ini saya lihat ada sedikit lagi mungkin, Bu? Ya, silakan. Sambil menunggu teman yang lain. Ya, iya, silakan Pak Heri. Mas Novi. Mas Novi? Oke. Baik, baik Prof. Terima kasih ini tadi atas penjelasannya terkait posisi ya. Jadi ini mungkin akan menjelaskan peran dan tanggung jawab travel agent terhadap penumpang ya Prof ya. Bahwa tadi disebutkan posisinya travel agent itu sebagai komisioner. Artinya ketika saat ini ada kondisi penumpang itu meminta pengembalian uang refund, sebetulnya itu bukan menjadi tanggung jawab kita ya Prof, tapi tanggung jawab prinsipal ya, karena uangnya tidak pernah dikembalikan secara langsung pada kita. Nah, Prof, yang menarik adalah kalau kita melihat itu kan uang refund tiket itu besar, Prof. Tapi juga di satu sisi uang saldo milik travel agent itu juga besar. Nah, saat ini itu belum ada aturan yang melindungi saldo travel agent ini, siapa yang mengawasi dan bagaimana bentuk perlindungannya. Bahkan kalau tadi sempat disinggung terkait masalah perjanjian, saat ini itu sebetulnya khususnya untuk travel agent yang mungkin berdirinya belum lama itu rata-rata maskapai itu sudah tidak pernah memberikan perjanjian kerjasama lagi.
Artinya ketika melakukan proses pendaftaran itu hanya register melalui website, kemudian setelah itu melakukan proses top up, dan dibuatkanlah akun kita di maskapai tersebut. Sehingga saya yakin sebenarnya rata-rata teman-teman ini mungkin tidak mengantongi perjanjian sama sekali, Prof, dengan maskapai. Jadi pertanyaan adalah, pertama, bagaimana kalau kita tidak mengantongi perjanjian, dan yang kedua, terkait saldo ataupun dana yang kita setorkan ke maskapai ini, bagaimana perlindungan, Prof? Berat gitu Mas Novi? Ya, itu dulu, Prof. Ya, jadi begini Mas Novi dan Ibu Bapak sekalian. Tentu perlu diselidiki atau dilihat case konkretnya atau dokumen apa yang saya bisa tahu. Tapi kalau dari keterangannya Mas Novi, pertama, ya, ada uang saldo di travel agent itu masih sangat besar. Yang di maskapai juga masih sangat besar. Tidak tahu siapa yang kontrol. Kemudian perusahaan maskapai bisa mengatakan kepada penumpang, itu sudah saya kembalikan lewat travel agent. Kalau sepakat dengan apa yang saya uraikan awal tadi, bahwa travel agent adalah komisioner, komisioner tunduk pada hubungan kehakiman, kehakiman tunduk pada hubungan hukum pemberian kuasa, berarti travel agent itu hanya menerima kuasa dari prinsipal untuk jual tiket. Pertanyaan lebih lanjut, apakah juga travel agent dalam konteks hubungan hukum kuasa juga sejak awal dikatakan menerima kuasa untuk mengembalikan tiket? Mengembalikan uang tiket. Kalau jawabannya ya, maka apa yang disampaikan perusahaan maskapai tadi dalam rangka refund dari kondisi COVID barangkali betul. Tetapi sepintas kalau saya melihat secara teoritis, kok rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin perjanjian pemberian kuasa itu kemudian memberitahukan sekaligus nanti kalau ada situasi post major, maka rame-rame refund kamu ya yang menyelesaikan. Orang post major itu tidak ada semua orang yang tahu ya Pak. Jadi menurut saya tidak mungkin. Jadi menurut saya kalau perusahaan maskapai mengeles atau memberikan alasan bahwa itu refund sudah saya kembalikan kepada travel agent, maka kembali juga jawaban saya seperti saya menjawab kepada Pak Eri tadi, itu harus dilihat konkret. Apakah betul itu bagian daripada haknya si penumpang atau hanya orang yang sudah beli tiket? Itu yang pertama. Yang kedua sekarang kalau berkaitan dengan perjanjian, kita sepakat Mas Novi bahwa perjanjian di dalam teori kita, perjanjian lahir terjadi boleh secara lisan. Tertulis hanya alat bukti. Begitu kita deal lewat mekanisme, pertanyaan sekarang, apakah begitu saya sebagai agent, kemudian saya mengklik kepada perusahaan maskapai, kemudian saya memberikan, katakanlah memenuhi plafon yang diberikan di sana, kemudian saya diberi hak untuk menjualkan tiket dia, sudah adakah perjanjian kerakinan di situ? Kalau by teoritis sudah ada. Hanya kalau mau dilengkapi sebagai alat bukti, dibuat perjanjian keyakinan dengan jangka waktu, seperti yang tadi Pak Ali Imron tadi sampaikan. Pertanyaan sebelumnya tadi. Kalau mau ke sana. Tapi kalau toh mau tidak ada, artinya apa? Artinya ya pada saat kita memberikan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan maskapai dalam rangka menjadi agen tiket dipenuhi, maka perjanjian lahir. Nah itu. Nah sekarang dengan mekanisme elektronik kan ke depan kan sekarang malah tanda tangan digital sebenarnya sudah diakui di Undang-Undang IT. Sudah diakui, berarti sebenarnya sudah lahir perjanjian. Hanya barangkali ya travel agent di daerah yang belum aware dengan hukum elektronik seperti ini perlu aware, perlu mempelajari, perlu ngerti. Kalau belum ya mungkin secara kelembagaan organisasi perlu mensosialisasikan kepada teman-teman anggota yang barangkali belum aware seperti ini. Nggak boleh, kalau menurut saya nggak boleh dibiarkan masyarakat yang tidak ngerti malah dijerumuskan untuk semakin tidak tahu. Sepintas saya katakan mungkin sudah ya dengan dia memenuhi persyaratan itu perjanjian keagenan sudah lahir. Baik teoritis pendapat saya begitu. Demikian Mas Novi.
Kemudian untuk tadi masalah itu Prof, saldo ataupun uang kita yang ada di maskapai itu, kemarin hasil diskusi sebelumnya itu kan pihak pemerintah itu kan tidak ada yang sifatnya itu memberikan ini menjadi ranahnya siapa. Nah itu kira-kira kalau misalkan seperti itu seharusnya menjadi ranahnya siapa, Prof? Iya. Ya, kalau pemerintah kan perjanjian ketiga itu teorinya hanya der dan beding. Perjanjian mengikat pihak ketiga itu teorinya adalah der dan beding. Teorinya kalau dalam konteks hukum pasar modal ada beneficial owners. Ya, jadi pemerintah sebagai regulator, ia mungkin dalam konteks pembinaan pengawasan baru berfungsi. Nah, dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengaturan, sejauh mana kewenangannya dalam konteks itu dilihat di Permendagri tentang keagenan tadi, kayaknya ada penjabaran lanjut itu. Kalau posisi pemerintah loh. Nah, kemudian kalau ada tadi itu uang yang ditaruh di escrow account, kalau untuk seluruh agen ternyata besar, ya di dalam perjanjian keagenan Anda dong harus bunyi. Apakah itu perjanjian kolektif atau hanya perjanjian ke masing-masing orang? Ini perlu dikaji itu. Ya karena itu tadi Prof, kita sebenarnya saat ini tidak pernah melihat lagi perjanjiannya itu seperti apa. Jadi posisi kami ya sebenarnya tidak tahu Prof, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai komisioner, Prof. Wah, itu ya harus disampaikan kepada, menurut saya, pembinanya atau regulator supaya kita ini tidak berada di posisi yang tadi disampaikan Pak Rino itu. Kita ini jangan sampai selalu hanya dalam posisi take it or leave it. Ya jangan selalu begitu. Kalau memberdayakan UMKM, objektivitas saya Mas Novi, enggak boleh begitu. Pemerintah hanya berhenti di slogan, enggak boleh. Oh, saya bertanggung jawab menyuarakan ini, betul. Saya berani ini betul, ini berbeban untuk kita semua, bukan untuk kepentingan per orang. Juga bukan hanya untuk kepentingan Mas Novi. Semua. Kalau kita bicara UMKM. Iya. Oke. Mas Novi cukup ya. Sekarang ada Pak Momot yang akan berbicara. Silakan Pak Momot. Selamat siang, Prof. Saya Momot dari pengurus DPP. Mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran. Jadi permasalahannya ini kan di Asita ini keanggotaan, keagenan ke masing-masing maskapai ini kan bermacam-macam dari periode, Pak. Ada yang mungkin dari udah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, sampai yang sekarang era digital. Nah, itu kan ada perjanjian yang dulu keagenan ke maskapai masing-masing. Tetapi terakhir, seperti yang Mas Novi sampaikan, hanya berupa isi secara online, kemudian top up, di-approve, top up, selesai. Hak dan kewajiban dan segala macamnya pun akhirnya agak bias, tidak ada sama sekali. Nah, yang jadi masalah seperti kasus-kasus yang sekarang kita bahas, kalau saya, analisa saya, dengan keluarnya Permen 25 kalau nggak salah perhubungan yang berkaitan dengan pengembalian refund menggunakan voucher, ini pihak perhubungan mengacu kepada tata niaga IATA. Mengacu kepada tata niaga IATA, padahal pemerintah sendiri harusnya tahu tata niaga untuk domestik ini berbeda dengan tata niaga IATA. Nah, yang menjadi masalah buat kita sekarang adalah bagaimana menyuarakan, memperbaiki tata niaga ini, termasuk tadi pengawasan dan segala macam. Karena seperti kejadian kemarin kami minta dari perdagangan angkat tangan, karena dia bilang, oh ini B2B, kami cuma mengurus untuk ke konsumen dan segala macam. Jadi yang menjadi masalah itu adalah kemana dan bagaimana kita menyuarakan hal ini supaya tata niaganya ini diperbaiki. Kalau seandainya memang travel konvensional yang perjanjiannya per badan hukum, karena memang kalau dulu kolektif siapa menjadi agen harus menjadi anggota Asita, kalau sekarang sudah tidak ada itu. Even perorangan pun ada beberapa maskapai yang memberikan ininya hak dengan sama seperti dia yang berbadan hukum.
Nah ini maksud saya bagaimana kita menyuarakan supaya tata niaga ini menjadi standar lagi, maskapai maunya seperti apa, ataukah kalau kita ini mau dijadikan semacam konsorsium menjadi sejajar dengan OTA, kalau memang maskapai begitu ya kita akan membuat akan seperti itu gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira langkah-langkah apa menurut Pak Profesor yang dilakukan oleh Asita? Itu aja Pak, terima kasih. Ya Pak Muhammad, saya konkret begini, seperti tadi mengacu kepada statement-statement saya sebelumnya tadi, kalau Asita mau membuat kajian-kajian tadi itu, ya ini bagian daripada PR-nya Asita membuat kajian. Dibuatkan kajian konkret Pak, permasalahannya seperti apa, dibuat ya semacam workshop begitu atau diskusi terbatas, permasalahannya seperti apa, faktanya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, sampaikan kepada stakeholder yang kompeten. Siapa stakeholder yang kompeten? Ya tentunya tadi pokoknya maskapai penerbangan sampaikan ke dia. Kalau tadi ada seperti Pak Mohon sampaikan tadi itu, ada pemerintah mengatakan, oh ini persoalan B2B. Oh, berarti kalau dia bilang, oke Pak, kalau itu persoalan kami, kenapa Bapak ngatur tentang persoalan refund? Ya. Itu dia Pak. Itu dia Pak. Itu dia Pak. Maaf saya bilang, kalau dia bilang itu B2B, kenapa Bapak ngatur persoalan refund? Refund itu persoalan saya dengan pada persoalan saya sebagai agen dan persoalan konsumen penumpang dengan perusahaan maskapai. Terus perjanjian keperdataan Pak. Perjanjian perdataan yang mengikat para pihak. Ngapain pemerintah ngurus? Loh, saya berani ngomong begini Pak, bukan betul. Ini real Pak. Makanya betul, Pak. saya malah karena ini bidang saya kebetulan Pak. Bidang saya. Saya sekarang ketua untuk apa? Untuk penyatuan single submission, online single submission. Saya ketua undang-undang tentang badan usaha yang akan disatukan semua. Nanti ada CV, firma, PT, semua akan dijadikan satu undang-undang. Yang sudah berlangsung sekarang yang online single submission lewat Perpres. Itu bidang kami. Kami ada komunitas di pemerhati hukum bisnis. Boleh Pak disampaikan. Bikin seminar kerjasama dengan Persatuan Dosen-Dosen Hukum Ekonomi seluruh Indonesia Pak. Silakan Asita bikin prakarsa. Kebetulan Persatuan Dosen Hukum ini seluruh Indonesia itu ketuanya saya sekarang. Oh. Mantap. Silakan dibikin gaung seminar besar, sampaikan fakta itu, sampaikan. Siap. Kalau ada keliru-keliru seperti itu biar keliru loh. Kalau dia ngeles dong. Ya. Kalau itu B2B kenapa you bikin aturan? Padahal itu urusan saya. Urusan konsumen dengan urusan produsen. Saya adalah perantara untuk itu. Nah ini kan aneh, kalau menurut saya aneh. Iya Pak. Jadi gitu Pak Mohon. Oke, setuju Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Prof, ini ada pertanyaan nih Prof katanya. Kalau seandainya terjadi pelaporan, terjadi sengketa nih antara airline dengan travel agent, kita harus lapornya kemana nih ke aparat penegak hukum dan seperti apa seandainya terjadi sengketa itu Prof? Kalau sengketa tidak lapor Bu Nasura. Kalau sengketa itu gugat-gugatan. Itu konteks perdata. Kalau perusahaan maskapai mau menggugat travel agent, kira-kira bahan prestasinya travel agent apa? Bahan prestasinya pasti dibilang, dugaan saya loh, dari alur flowchart yang dikasihkan Pak Heri Mas Novi ke saya, dugaan saya tadi itu karena rekening escrow kan Anda sudah di top up. Nah itu harus dibuktikan bahwa itu adalah apakah itu betul hak daripada konsumen yang sudah membayar tiket atau sebenarnya itu begitu hanya diturunkan kepada kita. Oke. Nah itu tadi yang saya bilang, apakah pemberian kuasa itu bisa sekaligus memberikan kuasa nanti kalau terjadi bencana maka kamu sekalian tolong ya kembalikan uangnya. Lu kok seperti tahu sudah ada bencana? Malaikat namanya itu. Tidak mungkin itu Bu. Iya. Oke, baik. Pak Muhlis, saya buka ya Pak. Silakan Pak Muhlis. Pak Muhlis. Halo.
Ya, silakan Pak. Katanya Ya, masih ada yang Assalamualaikum. masih belum selesai, ada yang ditanyakan lagi. Silakan Pak Mulis. Satu lagi Pak Prof yang saya ingin tanyakan. Siap. Ini mungkin di luar dari konteks yang sekarang sedang dibicarakan, tapi mengenai insentif Pak Prof. Ya. Yang tadinya 7%, kemudian turun 5%, kemudian turun 2%, dengan alasan karena semakin besar depositnya travel agent tersebut, semakin besar insentif dan komisi yang didapat. Apakah aturan-aturan ini juga boleh diterapkan oleh travel agent, oleh airline kepada travel agent Pak Prof? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum Ya, itu Pak Muklis. Itu kalau bicara insentif dalam konteks keagenan tadi pemberian kuasa dengan menerima upah. Artinya apa? Kesepakatan para pihak, Pak. Ya. Itu tunduk pada kesepakatan para pihak. Nggak boleh secara sepihak perjanjian diakhiri tanpa persetujuan para pihak. Kalau akan berubah pun seharusnya kesepakatan para pihak. Nah, baik. Itu maksudnya Pak Prof. Ya. Terima kasih Pak Prof. Dicatat. Oke, Mas Heri silakan. Ya, tadi ada satu lagi, yang mau sedikit disampaikan. lagi Prof. Waktunya sudah ini. Mohon maaf nih Profesor sudah capek itu kelihatannya. Tapi sedikit lagi Prof. Jadi masih berkutat dengan seperti yang pertanyakan tadi oleh Mas Novi, kemudian oleh Pak Momot, masih tipis-tipis saja bedanya Pak. Tapi ini memang saya melihat bahwa ini suatu hal yang harusnya diawasi oleh pemerintah, karena kalau tidak ini menjadi sebuah modus ya. Jadi begini, Prof. Masih kembali kepada pertanyaan kita, kira-kira kepada siapa nih Prof? Atau siapa yang harusnya mengawasi? Ini bukan uang kecil, karena kita lihat kalau koperasi saja hanya modal 500 juta harus lapor BI ya, dikontrol ada apa-apa ya. Dan di sini terkait dengan ya, halo. Terkait dengan metode mereka dalam mengumpulkan, kalau bahasa mereka sih, mereka seperti seolah-olah membuat sebuah program khusus. Misalnya suatu ketika mereka membutuhkan uang, mereka tinggal bikin. Siapa yang mau deposit 50 miliar, kita kasih kelebihan komisi, tambahan lagi 2% di antara komisi yang lain, misalnya. Kasih lagi misalnya, kalau ada yang mau store 20 miliar, mungkin dia kasih tambahan 1% dari yang lain. Oke, tapi ini kalau dilihat sebetulnya sebuah suatu agen menanamkan uang, misalnya dia saya mengharapkan dapat potongan 5%, sementara yang lain yang reguler cuma 2%, misalnya saya tanam 50 miliar misalnya Prof. Ini kalau kita lihat dari kesehatan dari yaitu tadi bahwa asas prinsip idle capacity ini tidak benar kan. Jadi artinya dalam satu hari sebanyak-banyaknya dia paling isu tiket 1 miliar misalnya. Pasti dalam posisi itu terjadi idle 40M atau 50M. Dan ini sudah tidak betul. Pada saat idle itulah sudah tidak sehat, karena itu kan uang milik agent yang harusnya nanti boleh digunakan airline apabila sudah terjadi pemotongan deposit, pemotongan pada saat issued. Nah, yang menjadi tidak sehat yang saya lihat di sini adalah pada saat itu airline bebas sekali menggunakan itu. Mungkin untuk gali lubang tutup lubang, dia beli spare part pesawat. Padahal itu nanti boleh dipakai spare part pesawat boleh, tapi untuk pesawat yang ditumpangi oleh penumpang yang uangnya ada di sini kan gitu. Tapi kan itu tidak sampai seperti itu. Nah, ini siapa yang mengawasi? Karena prinsipnya sekarang saja mungkin ya di bidang yang lain. Seperti umroh saya sudah mulai begitu. Contohnya apa? Apabila ada biro yang jual murah, umroh 10 juta, wah itu saya jamin 1.000 orang langsung daftar itu Prof. Jadi artinya langsung orang, tapi kan sekarang tidak bisa karena itu sudah masuk akal. Nah, ini siapa yang mengawasi hal-hal seperti itu? Kalau misalnya, atau bank mengatakan, oke, deposit, sekarang silakan mau deposito ke tempat kami. Bunga di sini 10%. Wah, itu kalau rakyat yang nggak melek, dia pasti ke situ, Prof. Tapi yang jelas, habis itu tutup. Nah, ini kan yang terjadi. Siapa harusnya yang mengawasi ini, Prof? Demikian, Prof. Terima kasih. Wah, ya menarik itu Pak Eri. Tapi begini, kalau dari sisi legal, dari pandangan saya, karena perjanjian keagenan itu B2B, betul, saya setuju itu B2B, tetapi karena peraturan keagenan diatur oleh pemerintah, maka pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator ataupun pembina tadi, sebenarnya harus ngatur. Ya kembali PR-nya Asita, ini harus disampaikan kepada stakeholder yang tepat untuk diatur mekanisme ini. Saya mencium Pak, dari keterangannya Pak Eri, ini jangan-jangan ada nuansa kartel di dalamnya. Betul.
Kalau ada nuansa kartel kan masuk juga ke KPPU, Pak. Kembali tadi yang ditengarai Pak Rino tadi itu. Jadi ini jadi kembali ke anu lah ya. Nek wong Jawa bilang Pak Eri, ya jangan sampai asu gede menang kerai, Pak. Siap, Prof. Barangkali maaf Bapak Ibu Pak Muklis, asu gede menang kerai itu anu Pak. Anjing gede menang besar, anjing besar pasti menang berkelahi gitu. Itu filosofi Jawa yang ingin menunjukkan ya orang yang besar dan kaya raya atau semuanya mesti bisa mengalahkan yang orang kecil lah, kira-kira begitu. Tidak boleh itu terjadi menurut saya. Mohon bimbingan dan arahannya Prof, besok. Kami akan bikin tim mana kita masuknya. Ya. Welcome. Itu kita kaji mendalam, kira-kira nuansa apa kok bisa terjadi begini. Siap, baik Prof. Bisa dikaji, saya kira ada kok itu nanti. Pasti ada rumahnya kemana sebenarnya. Karena ini kan jadi modus, Prof ya. Kalau kita lihat sekarang dengan tingkat tingkat uang yang macet, deposit yang terjadi sekarang kayak seperti di Thailand. Ya kalau saya jadi mereka juga mungkin daripada mikir ngembaliin uang 5 triliun, saya bangkrutin aja lah ini. Saya bikin perusahaan baru, selesai. Bisa ini kan begitu, bahaya, Prof. Pak Eri bisa begitu, tetapi saya yakin kalau di negara-negara maju, barangkali loh ya, kalau kita praktek ke bisnis internasional, praktek bisnis internasional dengan metode, dengan perkembangan IT sekarang, mungkin seperti yang tadi disampaikan Pak Eri. Tapi di negara maju, pasti ada pengawasnya. Ya. Nah itu kita ini barangkali, ya kita nyompot dari luar, sebagian kita tahu teknologi, tapi yang penting-penting kalau disembunyikan dulu bisa jadi. Tapi saya nggak tahu, belum tentu. Ya, Prof. Itu perlu dilakukan kajian dulu. Ya, Prof. Ya, Prof. Demikian Bu, silakan Bu Masrurah. Bu Masrurah? Iya Pak. Sorry. Oke, Pak Ali Siwon, silakan Pak. Singkat ya Pak, karena kita sudah menuju di akhir acara ini. Silakan Pak Ali Siwon. Ya, oke, Prof. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan kami sangat berterima kasih nih ya, Prof. Saya di DPP Asita ini sebetulnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Tata Krama, Prof. Tapi saya background saya hukum juga. Ya. Tapi saya sebetulnya pernah menyampaikan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Tinggal sekarang aksi aja, Pak. Ya. Jadi saya sangat sepakat. Sepertinya Bapak adalah yang pro UMKM. Sebab sepertinya kita lihat sekarang, Pak ya, kita memang melihat kapitalisme ini semakin berkembang di Indonesia ya. Walaupun kita tidak mengakui kita negara kapitalis, tapi pada kenyataannya seperti itu. Dan saya kira nanti mungkin Asita akan membuat tim. Saya kira Ibu Ketum nanti membuat tim. Nanti bisa saja Pak Prof sebagai penasehatnya atau bagaimana, dan nanti bisa sebagai ahli sekaligus gitu. Mungkin itu bisa membantu kita, Pak. Dan ini suatu pekerjaan yang memang sangat diperlukan profesionalisme, saya kira. Itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu sampaikan ke Pak Ali dan Ibu Bapak sekalian. Bu Naswa, saya langsung nanggapin ya. Silakan Pak, silakan ya. Pak. Jadi Pak Ali, saya bukan ya disebut pro UMKM juga boleh lah. Tapi yang saya mau katakan, saya pro yang benar, Pak. Ya. Oke, sip. Jadi, ya betul, Pak. Konglomerat banyak yang tanya saya, Pak, bukan tidak ada. Konglomerat lari ke saya semua juga, tapi yang benar. Kalau nggak benar ya tak tinggal. Betul, betul. Jadi saya nyampaikan apa adanya. Yang benar jalan ayo, yang tidak benar lah saya tinggal. Ya. Itu Ali. Salah kami benar, Prof. Siap. Ya. Pak Heri, lanjut Pak Heri. Tinggal dimulai dari Jogja dengan Prof tuh. Baik teman-teman, terima kasih sekali, Prof. Kita mohon maaf ini sudah lewat dari jadwal yang diberikan Profesor buat kita. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Ketum karena beliau ada conference call dengan mitra di London. Karena jadwalnya tadi kita berpikir jam 3 kita selesai, jadi beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menutup acara ini dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Profesor yang sudah hadir di acara kita hari ini. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Saya hanya ingin membuat suatu konklusi saja dari pemaparan Profesor hari ini, bahwa dari pemaparan tersebut sudah jelas posisi kita sebagai komisioner yang mempunyai perjanjian dengan prinsipal, dan kita juga sama-sama tadi menyepakati bahwa tidak adanya keseimbangan dalam kontrak kita dengan pihak prinsipal dan
kita menyambut baik tadi saran dari Profesor Nindyo untuk kita semua untuk membuat tim atau kelompok kerja yang akan menyuarakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi selama ini, menyuarakan apa-apa hal-hal yang menjadi hal yang tidak keseimbangan itu. Dan insya Allah nanti teman-teman di Korbit Tata Niaga dan Korbit Hukum akan menindaklanjuti dan akan segera membuat tim kecil. Kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan Profesor hari ini, walaupun tidak semuanya bisa mengcover dari pertanyaan teman-teman, akan menjadi sebuah bahan buat kita dan terutama untuk pertemuan kita Sabtu nanti dengan airline. Sekali lagi, Profesor Nindyo, terima kasih sekali atas waktu dan kesediaan Bapak yang sudah hadir bersama kami, yang sudah memberikan pencerahan kepada kami semua dan kepada semua teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini menjadi sebuah landasan bagi kita untuk mengambil sebuah tindakan untuk kebermanfaatan bagi semua anggota ASITA di seluruh Indonesia. Saya, Mas Surya Mijal, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Pak Heri. Iya, Bu. Nggak dipotret dulu dengan Prof nih. Oh iya. Iya. Masih ada nggak Profnya? Barusan saya lihat sudah. Belum, live. Masih ada nggak beliau? Masih. Oh, udah live, ya udah. Ya, udah live tadi barusan. Oke. Apa-apa. Sudah sempat saya capture kok. Udah ya? Iya. Tadi Pak Heri katanya ada yang mau didiskusikan setelah acara dengan Profesor Nindyo. Oh tidak, Bu. Jadi maksud saya kemarin kan membahas bahwasanya ada penawaran juga dari dari Saber ya. Saya juga sudah diskusi dengan Mas Novi. Kemarin dari Mas Muhammad. Maksud saya kita belum bisa mengambil keputusan apapun yang berkaitan dengan rencana kebijakan internal. Yang kita kan ada 2 ya, eksternal yang kita lakukan sekarang ini, 2 hari ini dan 3 besok internal. Kita menunggu semuanya selesai sehingga kita jelas arahnya gitu, Bu. Itu aja yang mau saya sampaikan tadi. Oke. Jadi semua mungkin yang dengar di sini. Ya. Terima kasih Mas Heri, Mas Novi dan semua teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Kita lanjut diskusi mengenai tiketing. Bye semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak Dede.